Apa yang kau pikirkan sampai berani datang ke rumahku? Aku tidak tahu ini rumahmu, aku cuma mencari Ana sesuai alamat. Di mana Ana? Antar aku padanya. Ana ada dalam perlindunganku. Dia yang memintaku melindunginya, Irham, ucap Sean serius masih dengan tatapan tajamnya. Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu? Mana mungkin Ana meminta perlindungan dari orang-orang yang menghancurkan hidupnya? Oh iya. Lalu bagaimana dengan papamu? Bukankah yang sesungguhnya menghancurkan adalah dia? Irham terdiam, Sean benar-benar pandai menusuk hatinya jika sudah bicara. Namun, hendak membantah juga percuma, lagi pula tujuan Irham saat ini hanya ingin menemukan Ana. Dia merindukan adik serta keponakannya, itu saja. Apapun itu, izinkan aku bertemu dengannya, Sean. Hanya bertemu dan memastikan keadaannya, tidak lebih. Sean tampak berpikir lebih dahulu, dia menatap Yuda kemudian hingga pria itu mengangguk. Mata itu tidak mungkin berbohong, Irham memang terlihat kacau seakan tidak berdaya sebenarnya dan Sean pun tidak mau masalah Ana berlarut-larut, ia ingin segera menyelesaikannya agar tidak ada lagi urusan dengannya yang bisa membuat istrinya cemburu terus-menerus. Baiklah, aku akan memberikan alamatnya padamu. Hanya bertemu, tidak untuk membawanya pergi, paham? Sean mengetikkan alamat yang Irham minta melalui ponsel Yuda, mana mau dia mengirimkan pesan pada Irham melalui nomor pribadinya. Setelah Irham membacanya, kening pria itu tampak berkerut dan dia mendongak menatap Sean. Bandung. Kenapa memangnya? Irham tampak bingung, sungguh rumit sekali. Jika tahu Ana di Bandung, dia tidak mungkin susah payah menghubungi teman dekatnya untuk meminjam uang beberapa hari lalu. 4. Kesal, malu dan bingung bercampur menjadi satu. Irham terdiam beberapa saat, Sean menyadari bagaimana Irham yang kini terlihat seperti orang bodoh. Sean, boleh aku minta tolong satu hal? Lagi. Tidak ada jalan lain selain ini, persetan hendak dianggap tidak tahu malu atau dianggap menjilat ludah sendiri. Irham akan meminta bantuan Sean untuk bisa kembali pulang ke Bandung, dia memang terlalu nekat dan tidak bisa berpikir panjang sebelum pergi. Apa? Aku tidak punya uang untuk pulang. Bisakah aku meminjam uangmu lebih dulu? Suatu saat aku akan kembalikan. Sean tidak segera menjawab, pria itu benar-benar meminjam uang. Baru saja tadi pagi Sean melihat dompetnya, hati Sean sempat tersentil kala itu. Kini, Irham justru benar-benar mengakui bagaimana sulit dirinya. Tidak ada waktu untuk jual mahal, semua memang nyata. Sean berhasil mengubah dunia Irham dan keluarganya. Tidak ada lagi harta dan kekayaan yang bisa Irham banggakan, mungkin itu sebab kenapa Abrizam seolah enggan berhubungan baik seperti dahulu padanya. Aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Kau pasti paham, Sean. Dan jika kau menganggapku tidak tahu diri atau semacamnya juga tidak masalah. Terlihat sedang menjual kesedihan, tapi tidak sama sekali. Irham benar-benar berada di titik rendahnya, setelah Bramanto menerima akibat dari semua perbuatannya, Irham juga ikut menderita. Bukan hanya teman, tapi juga keluarga baik dari pihak mama maupun papanya menghilang. Bahkan, ketika Irham meminta bantuan tiket pulang pergi, teman dekatnya tidak bersedia membantu sepenuhnya. Ditambah lagi, gajinya sebagai pengajar di pondok pesantren memang dia tolak dari awal. Jelas hal itu membuat Irham benar-benar kesulitan, sikap sok demi mencari nama di hadapan Abrizam nyata membuat dirinya sengsara di masa depan. 1. Tiket saja, selebihnya aku akan usaha sendiri jika sudah pulang. Sean yang diam, Irham pikir akan memberikan respon yang sama seperti teman-temannya. Nyatanya, pria itu lebih dari sekadar yang Irham bayangkan. Dia tidak terlihat keberatan mengeluarkan dompetnya. 30.000. Memalukan, kenapa cuma segini? 3. Di pesawat dia sempat merasa iba dengan isi dompet Irham,
tanpa dia duga jika uang tunai di dompetnya juga sama mengenaskan. Pria itu mengatupkan bibirnya rapat-rapat, besar kemungkinan Irham mengetahui hal itu. 5. Mana rekeningmu? Sean berusaha mempertahankan wibawanya dengan meminta cara lain. Dia benar-benar lupa jika seluruh fasilitas Irham tidak dapat digunakan, padahal dia sendiri yang melakukannya. Tidak bisa digunakan, Sean. Ah iya. Sebentar, aku tidak pegang uang tunai. Pegang sebenarnya, tapi hanya 30.000. Itu pun mungkin kembalian dari belanjaan Zalina yang ternyata tidak dia gelapkan. Sean menatap Yuda yang kini susah payah menahan tawa. Mungkin baginya lucu, tapi bagi Sean ini memalukan. Secara kebetulan, bidadari dari lokasi syuting mengetuk pintu dan memperlihatkan tub VS3 aksinya. Mata Yuda bahkan membola, sampai tidak sadar yang dia lihat bukan Lengkara, melainkan Amira. Kebetulan ada Dewi Fortuna, gumam Sean kala adiknya semakin dekat. Amira. Panggil Sean yang kemudian membuat Amira membuang muka. Seakan paham panggilan Sean yang hanya ada maunya. Dia melangkah cepat, tapi sayang kaki Sean terlalu panjang untuk dia hindari. Hingga, pemerasan itu kembali terjadi dan Amira harus merelakan tasnya Sean periksa sebelum dia berhasil masuk kamar. Pinjam sebentar, nanti kakak kembalikan. Transfer sekarang. 4 juta sama bunganya 25%, tutur Amira menekuk wajahnya, dia juga bingung kenapa bisa Sean mendadak peduli pada musuh bebuyutan. Halah, kemarin Boni aku perbaiki pakai dana sendiri juga pada akhirnya. Kakak tidak bisa dipercaya, jadi bayar sekarang. Terpaksa, lagi dan lagi dia melakukan semua ini demi Irham. Meski yang pria itu minta hanya tiket pulang, tapi Sean tidak setega itu karena paham betul bagaimana rasanya hidup yang tadinya mewah tiba-tiba nelangsa. Iya, sudah sana masuk. Kakak bantuin Ustadz jadi-jadian itu ya. Dia jahat banget loh. Jangan buta deh. Menjadi jahat adalah pilihan, kita tidak perlu melakukan hal yang sama. Karena jika kita juga begitu, maka kita tidak ada bedanya seperti mereka. Sean benar-benar berubah setelah jatuh dalam pelukan Zalina, bukan hanya Amira, tapi seluruh anggota keluarganya paham akan hal ini. Oh iya, perbaiki pakaianmu. Kau sudah dewasa dan jangan membuat dosa papa semakin menumpuk. Adikku ini lebih cantik jika tertutup. Ucap Sean menepuk puncak kepalanya sebelum berlalu pergi. Selama Sean menghilang, Yuda terus menatap Irham dengan tatapan tajamnya. Pengaduan sang kekasih di saat Sean masih dirawat di rumah sakit membuat Yuda geram sendiri setiap melihat wajahnya. Berbeda dengan Sean yang agaknya bisa bersikap baik, Yuda tidak sama sekali. Beruntungnya, tidak berselang lama Sean muncul dengan membawakan uang tunai yang Irham butuhkan. Sungguh, Irham tertampar saat ini. Mengingat betapa jahat dirinya pada Sean yang bahkan merasa tidak puas dengan vonis yang dahulu Sean terima. Aku tidak bisa membantu banyak, tutur Sean ketika menyerahkan uang itu untuk Irham. Malu, tangan Irham seakan kaku untuk menerimanya. Namun, keadaan memaksa untuk bergantung kali ini. Suatu saat, Irham akan membalas kebaikan Sean, meski entah kapan. Terlalu banyak, Sean. Aku hanya butuh untuk ongkos pulang saja. Aku tidak terbiasa pegang uang tunai, kau pegang saja. Gengsi untuk mengakui jika benar-benar ingin Irham menerima seluruhnya. Sean tidak terbiasa mengumbar kebaikan demi terlihat baik, untuk itu dia tetap konsisten dengan kalimat yang membuatnya terdengar meninggi. Kendati demikian, Irham seakan paham maksud pria itu. Lagi dan lagi dia menebalkan wajah dan menerima bantuan Sean. Begitulah sejatinya manusia, terkadang kebaikan justru datang dari seseorang yang sama sekali tidak terduga. Terima kasih. Aku berhutang padamu. Aku bukan rentenir, ucap Sean seraya mengusap kasar wajahnya, melihat wajah Irham jujur saja dia kasihan.
Bukan begitu maksudku. Yang Irham maksud saat ini ialah hutang budi, tidak dapat dia bantah. Sean memang benar-benar sebaik itu. Tidak heran jika Kiai Husain begitu bangga sekalipun Sean sempat menjadi seorang narapidana. Tidak ingin terlalu lama, Irham pamit undur diri segera. Namun, baru saja hendak beranjak, Mikhail datang menawarkan makan siang. Bukan hanya mengajak, tapi juga memaksa. Mikhail yang mengira jika Irham benar-benar teman puteranya jelas saja tidak mengizinkan pria itu pergi begitu saja. Terlebih lagi memang sudah waktunya makan siang. Ayo dimakan, nak Irham. Anggap saja rumah sendiri. Siang ini kebetulan mama dan adiknya Sean satu lagi tidak di sini, jadi sepi. Mikhail sebaik itu, andai saja dia tahu jika Irham adalah putra dari pria yang menyebabkan kehidupan Sean kacau, mungkin dia tidak akan menjamunya dengan makan siang, melainkan racun tikus. Kak Sean punya teman baru ternyata, kok baru dikenalin sama papa, kak? Sarkas Amira yang membuat Sean mendelik tajam ke arahnya. Belum saja, dia baru bisa datang hari ini, balas Sean yang rela berpura-pura demi menjaga kesehatan Mikhail. Hati Irham semakin serba salah, tidak hanya merasa tidak enak pada Sean, melainkan adiknya juga. Tatapan penuh permusuhan yang Amira tujukan padanya bahkan membuat Irham susah menelan makanan. Rasa lapar Irham bahkan hilang, tergantikan takut jika wanita di hadapannya itu melemparkan gelas. Terlebih lagi, dia yang tidak begitu paham jika adik Sean kembar, jadi memang dia mengira jika Amira adalah wanita yang sempat bertengkar dengannya. Sekali lagi dia harus berterima kasih, bahkan Irham sampai menunduk di hadapan Sean sebelum benar-benar pergi. Sontak pria itu mundur dan menganggap Irham berlebihan, sejak dahulu dia tidak suka melihat orang-orang yang tunduk padanya, apalagi sekarang. Kau terlalu baik, jika niatnya jahat bagaimana? Cukuplah Allah menjadi penolong dan dia sebaik-baik pelindung, Yuda. Jangan khawatir. Awalnya dia memang berpikir sama, tapi semakin kesini prasangka buruk itu semakin berkurang. Terlebih lagi, kala Irham pamit baik-baik dan sempat meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Semoga, aku pergi. Zean sudah menunggu, Lengkara juga sama. Setelah Irham pergi, Yuda juga demikian. Pria itu mengangguk pelan dan menatap punggung Yuda yang kian menjauh. Setelah merasa lega setidaknya Irham di matanya sudah sedikit berubah dan untuk mencari siapa ayah dari anak-anak sangat mudah mencarinya. Sepi, belum apa-apa Sean sudah merasakan kerinduan. Pria itu merogoh ponselnya demi menghubungi sang istri. Sean berdecak kesal lantaran sang istri tidak segera mengangkat panggilan video darinya. Kemana dia? Sengaja mengabaikanku? Tanya Sean memaki layar ponsel dengan kaki yang kini sama sekali tidak bisa diam. Gusarnya terlalu kentara, hingga ketika Zia masuk bersama omanya, Sean cepat-cepat memperbaiki posisi kaki yang tadi diangkat di atas sandaran sofa. Mama, kata papa sore pulangnya, kok tiba-tiba sudah di sini? Tanya Sean panik, tatapan tajam Kanaya membuat Sean ciut. Sejak dahulu memang hanya Kanaya yang berhasil membuat Sean takut. Tidak jarang telinganya menjadi sasaran Kanaya akibat kenakalan Sean di masa remaja. Kamu sendiri kenapa tiba-tiba sudah di sini? Katanya kemarin mau pulang ke Bandung. Diusir istri. Bukan begitu, Ma. Ada urusan sedikit, ucap Sean setelah mengecup punggung tangan Kanaya, tidak lupa mengecup pipi omanya. Hujaifah mana, Sean? Oma, Hujaifah anak Sean, bukan anakku, tutur Sean lembut pada wanita yang kini semakin keriput. Akhir-akhir ini Kanaya daya ingat Kanaya mulai menurun seiring usianya yang kian menua. Ahaha Oma lupa. Kamu pulang hanya sendiri. Tidak ada Sheila. Salah lagi, Sean mengatupkan bibir dan melihat Zia yang kini tersenyum tipis. Sudah dijelaskan berkali-kali, tapi memang setelah sempat sakit.
Setelah Sean masuk penjara, ingatan Kanaya benar-benar berbeda. Sheila juga istri Sean, Oma. Istri Sean itu Zalina, jelas Sean lembut, begitu banyak hal yang berubah setelah musibah menimpanya. Perhatian Sean terfokus pada omanya kini, tanpa sadar jika Zalina sudah cemberut di seberang sana. Beruntung saja Zia menyadari suara menantunya yang memanggil Sean berkali-kali. Zalina, gawat. Suamimu lagi selingkuh sama wanita lain ini, ucap Zia usai meraih ponsel Sean yang sengaja tergeletak di sofa dan kini menunjukkan Sean yang tengah memeluk erat Kanaya. Mama. Sembarangan, kemarikan, pinta Sean meraih ponselnya segera, bisa-bisanya dia lupa tentang Zalina. Hai. Sayang, sudah lama. Tidak ingin konsentrasinya terganggu, Sean berlari ke kamar bahkan sengaja mengurung diri demi bisa bebas memandangi wajah istrinya. Baru juga beberapa jam, tapi Sean sangat merindukannya. Jika bukan karena memikirkan Mikhail, sudah tentu Sean pulang siang ini juga. Pemandangan yang dia tatap saat ini terlalu menggerakkan, mendadak Sean ingin bergabung segera. Zalina. Bisa dua-duanya. Katamu susah. Bisa? Mbok Ratri yang ajarin, Mas, tutur Zalina tersenyum tipis. Sudah tentu Sean bertanya demikian pasca dia memperlihatkan kegiatan kedua buah hatinya secara sekilas. Sudah Sean katakan matanya memang tertuju hanya untuk Zalina, wanita cantik yang perlahan membentuk jiwa Sean berubah tanpa memaksa ataupun menekan dirinya. Terlebih lagi, tanpa pernah merendahkan sang suami meski kala itu mereka memang bagaikan langit dan bumi. Zalina sesabar itu dalam penantian, sementara Sean tidak bercanda dalam menata dirinya. Ketika Sean tinggal, Zalina sendiri dan kembali dalam keadaan sudah bertiga. Mas sudah makan? Tadi ada Irham juga di sini, ungkap Sean kembali memulai pembicaraan. Sejak lama, Sean memang selalu terbuka dan mengungkapkan apapun yang terjadi padanya. Meski dia memang kerap berbohong dalam beberapa hal, tapi andai dirasa penting Sean tentu akan bicara. Oh iya, aku juga ketemu, Mas. Hah? Apa? Ketemu di mana? Bandara. Sean yang tadinya berbaring mendadak duduk pasca mendengar ucapan Zalina. Apa tadi? Bertemu dengannya, Sean mendadak murka tentu saja. Meski dia memaafkan dan secebis rasa iba itu memang ada, jika sudah perihal Zalina dia tetap akan berbeda. Kalian bicara? Tanya Sean dengan nada yang sedikit berbeda, bisa disimpulkan dia tidak suka. Iya, tapi tidak sengaja, Mas. Ada Mardi juga kok, aku tidak sendirian. Terserah. Mau ada Mardi ataupun bapaknya Mardi sama sekali dia tidak peduli. Yang jelas saat ini, Sean tidak terima lantaran Zalina sempat bicara pada Irham. Terlebih lagi, pria itu sama sekali tidak menyinggung masalah itu. Kenapa kamu mau? Sean tampak frustrasi, jujur saja dia memang sedikit pencemburu. Hanya bicara, aku tidak macam-macam serius. Siapa yang sebenarnya laki-laki dalam hubungan ini? Zalina juga bingung. Wajah Sean mendadak berubah usai Zalina mengutarakan jika dia juga sempat bertemu Irham di bandara. Bahkan, Sean mulai enggan menjawab pertanyaan Zalina terkait bagaimana bisa Irham masuk ke rumah itu. Wajah datar andalan Sean sudah dia perlihatkan, pria itu menyugar rambutnya sedikit kasar. Mas marah. Sean tidak menjawab, hanya tatapan mata saja yang bicara. Zalina meminta bantuan pengasuhnya usai Habil dan Iklima melepaskan diri, seolah mengerti jika Abi dan Uminya perang batin. Mas, panggil Zalina sekali lagi, lembut sekali dan sebenarnya Sean bergemuruh setiap mendengar suara lembut Zalina. Mas, kamu dengar aku tidak? Dengar sebenarnya. Bahkan panggilan itu membuat Sean seakan ingin menyerangnya habis-habisan. Sayang sekali saat ini mereka terpisah cukup jauh. Aku minta maaf, andai tahu Irham juga di sana mungkin aku akan berpikir dua kali untuk mengantarmu ke bandara.
Dia marah sungguhan sebenarnya, kali ini bukan pura-pura. Sean yang tadi masih menatap Zalina dengan tatapan tajamnya, kini berganti menatap kuku-kukunya sebagai objek untuk mengalihkan pandangan. Mas boleh tanya sama Mardi kalau tidak percaya, aku tidak bohong. Buat apa aku bicara yang tidak-tidak? Jika Sean frustrasi, Zalina tentu sudah gila. Menghadapi cemburunya Sean memang bukan hal mudah, bahkan lebih sulit daripada meminta seluruh hartanya. Sejak dahulu selalu Zalina hindari, sayangnya siang ini sang suami benar-benar salah paham. Sekalipun sudah Zalina jelaskan, agaknya kesalahan tetap pada dirinya lantaran tidak bercerita segera. Jalan 3 tahun pernikahan, mereka sama sekali tidak pernah bertengkar. Sekalipun Zalina menangis itu karena perpisahan kala Sean tersandung kasus pembantaian keluarga Mahesa. Namun, sekalinya berselisih justru begini. Untuk pertama kali, Zalina sampai menangis sembari mengulangi kronologi bagaimana dia bisa bertemu Irham di bandara. Mas Sean, Lia tahu aku salah, maaf. Kamu boleh marah, tapi jangan diemin aku terus, lirih Zalina seraya menghapus kasar air matanya. Air mata itu tampak nyata, Zalina benar-benar menangis diperlakukan sedemikian rupa. Mungkin jika Sean bersikap kasar dia tidak akan sesedih ini, tapi diamnya Sean seolah membunuh Zalina pelan-pelan. Tanpa Zalina sadari sejak tadi hati Sean bergelora melihat wajahnya yang basah dengan air mata. Ingin sekali Sean menyekanya, tapi keinginan untuk melihat Zalina menangis lebih lama ternyata mendominasi. Suara lembut Zalina sebenarnya menyiksa jiwa Sean yang tersiksa dengan kerinduan. Hingga, hati Sean tidak lagi tega untuk terus menyiksanya ketika napas Zalina mulai tidak baik-baik saja. Sayang sudah nangisnya. Tanya Sean kemudian tertawa sumbang seakan-akan tanpa dosa, tidakkah dia sadar jika saat ini Zalina bahkan ketar-ketir menghadapi perubahan sikapnya. Ih mas apaan sih, kesal Zalina sedikit meninggi, tapi justru Sean berdebar mendengarnya. Jangan menangis lagi, kamu jelek begitu, ucap Sean yang tentu saja berbohong. Mas bikin takut. Takut apa, sayang? Takut kehilangan. Tentu saja, sejak awal Sean tahu bahwa hal yang paling Zalina takutkan adalah kehilangan Sean. Baik itu raga, maupun jiwanya. Hal itulah yang menjadi alasan Sean justru menginginkan Zalina menangis hingga sesak. Masih tanya, iyalah. Jangan bercanda lagi ah. Kamu kenapa pakai begitu? Sengaja mancing? Nah. Hanya 2 huruf, Zalina bahkan tidak bermaksud begitu, tapi Sean justru menjadikan hal itu sebagai masalah. Wajah Zalina yang tadi memerah karena tangis, kini memerah karena malu. Sadar jika kini sang suami tengah menggodanya. Mas jadi pulang malam ini, kan? Jadi, kenapa? Bawain alpukatku yang di kulkas waktu itu, Mas kalau masih ada, pinta Zalina ketika sedikit lebih tenang. Kenapa harus yang dari sini? Beli di sana, kan bisa. Tidak mau, maunya yang itu. Di sini beda. Mas. Iya, tunggu Mas pulang. Dandan yang cantik, Mas ingin kita pacaran nanti malam. Pacaran di mana? Mas mau ngajak makan malam. Iya, menunya kamu, ucap Sean kemudian yang mematahkan semangat Zalina seketika. Nyebelin. Zalina mencebikkan bibirnya, sial itu terlihat imut bagi Sean. Cek, dia pikir aku kuat melihat ekspresinya yang begitu. Harusnya ku bawa pergi saja wanita ini.